Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Findri Windianti dari kelas 2 YF4. Di sini saya sedang mengerjakan ujian akhir semester Bahasa Indonesia, yang dimana saya akan meringkas materi dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-15 ini. Langsung saja. Pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama itu, pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik. Faktor-faktor penentu komunikasi misalnya. Pergunakanlah bahasa Indonesia yang benar, kaidah-kaidah atau aturan kebahasaan. Selanjutnya, kesalahan umum berbahasa Indonesia. Kesalahan umum yang pertama itu hiperkorek, membetulkan yang sudah benar. Contohnya, hutang menjadi hutang, insaf menjadi insyaf, asas menjadi azas. Yang kedua yaitu pleonasme atau kelebihan. Dua kata yang bersinonim, contoh zaman dahulu, benar. Zaman dahulu, kata benar. Ciri-ciri bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tidak mempengaruhi oleh bahasa daerah dan asing. Yang kedua, bukan merupakan bahasa pasar. Yang ketiga, memakai imbuhan secara eksplisit. Yang keempat, tidak menimbulkan kerancuan, pleonasme, dan hiperkorek. Selanjutnya, fungsi. Fungsi dari ini ada 4. Ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu pemersatu. Yang kedua, pemberi kekasan. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Dan yang keempat yaitu kerangka acuan. Di dalam ciri-ciri masyarakat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ciri masyarakat tradisional. Ciri masyarakat tradisional ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama, memiliki rasa aktivitas. Yang kedua, orientasi kolektif. Ketiga, partikularisme. Yang keempat, akripsi. Dan yang kelima yaitu kekaburan. Selanjutnya, ciri masyarakat agraris. Di dalam ciri masyarakat agraris ini yaitu hidup berkelompok, hidup menetap, bercocok tanam, berternak, dan berladang. Ruang kerja terbuka, kegiatan dipengaruhi oleh alam. Jadi semuanya tuh tentang alam di luar ruangan gitu. Jadi kayak sifatnya tuh outdoor gitu. Selanjutnya, ciri masyarakat industri. Di ciri masyarakat industri ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, terbuka untuk menerima berbagai percobaan atau pengalaman yang baru, tingkah laku. Yang kedua, adanya pergeseran loyalitas figur-figur pimpinan nasional yang objektif. Yang ketiga, percaya pada ilmu. Selanjutnya, next, ciri-ciri masyarakat informasi. Nah, ciri-ciri masyarakat informasi ini adanya level intensitas informasi yang tinggi, kebutuhan informasi yang tinggi dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari, pada organisasi-organisasi yang ada dan tempat-tempat kerja. Next, perubahan kata. Nah, perubahan kata yang pertama yaitu meluas. Meluas, kata yang dulunya memiliki arti yang terbatas, kini cakupan maknanya jadi luas. Yang kedua, menyempit, kata yang dulunya memiliki arti kata yang luas, sekarang maknanya menjadi sempit. Yang ketiga yaitu sinentesia. Sinentesia ini perubahan arti kata, pertukaran tanggapan antara dua indera yang berlain. Yang keempat yaitu amelioratif. Amelioratif ini pengertian kata yang baru dirasakan lebih baik dan enak didengar dibandingkan dengan kata yang lama. Dan yang terakhir yaitu asosiasi. Asosiasi ini perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat. Yang terakhir yaitu
Peyoratif. Peyoratif ini kata yang sekarang maknanya lebih rendah dari yang dulu. Selanjutnya, pemilihan kata adalah kata-kata yang dipakai seorang pembicara atau penulis. Yang pertama yaitu keparalelan. Selanjutnya, kelemahan, kelogisan, kecermatan, kebervariasian, ketegasan, ketepatan, kebenaran struktur, dan keringkasan. Kita masuk di presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah ini pengertiannya itu penyajian bahan ilmiah oleh seseorang di suatu forum yang pesertanya secara sukarela terlibat aktif dalam interaksi verbal ilmiah untuk mencapai tujuan dalam waktu yang tersedia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam presentasi ilmiah ini. Di antaranya, simak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama, kiat presentasi efektif. Kiat presentasi efektif ini dibagi menjadi beberapa, yaitu menarik minat dan perhatian peserta, mengarahkan perhatian peserta, mempertahankan perhatian minat dan perhatian peserta, menjaga agar presentasi tetap fokus pada masalah yang dibahas. Dan yang terakhir yaitu menjaga etika. Etika itu harus tetap dijaga ya teman-teman. Yang kedua, peran dalam forum. Peran dalam forum ini menyaji atau presentator. Yang kedua, pemandu atau moderator. Ketiga, notulen. Keempat, yaitu peserta. Dan yang terakhir, yaitu teknisi. Poin yang ketiga yaitu etika penyaji. Etika penyaji ini yang pertama itu penyaji perlu memberikan informasi secara memadai kepada peserta. Next, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Penyaji menaati etika presentasi, misalnya menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Kerugian berupa hak dan kesempatan berbicara, tersinggung atau kehilangan harga diri. Yang ketiga yaitu mengutamakan kejujuran. Jadi jujur itu penting banget, etika sama jujur itu ya teman-teman. Selanjutnya etika peserta. Etika peserta ini bisa dibilang yang pertama tuh peserta menjadi penyimak yang baik. Peserta menjadi penyimak yang baik. Dalam artian mereka harus fokus kepada materi yang dijelaskan pemateri. Yang kedua, peserta mengungkapkan apresiasi positif terhadap penyajian. Mereka jika ingin apa yang mereka utarakan, mereka bisa bertanya kepada moderator dan pemateri bisa menjawabnya. Atau bisa mengapresiasikan apa yang ada di dalam materi itu, mereka bisa mengapresiasikannya. Yang ketiga, peserta tidak meninggalkan forum sebelum jawaban disampaikan. Nah, jika di dalam suatu forum ada peserta yang ingin menanyakan pertanyaan kepada moderator, jika belum dijawab oleh pemateri, maka peserta tersebut dimohon untuk tidak meninggalkan forum. Karena jika pemateri sudah menjawab jawabannya ini, dan jika pesertanya ini tidak di dalam, maka dia akan merugi sendiri. Yang terakhir yaitu jika akan meninggalkan forum, peserta meminta izin kepada moderator atau penyelenggara. Jika kalian misalnya ingin ke WC, kalian harus meminta izin. Jika forum masih dalam keadaan berlangsung, kalian diwajibkan meminta izin kepada moderator. Contoh, moderator ketuk meja. Kalau saya ketuk meja, angkat tangan, permisi moderator, saya mau izin keluar sebentar. Tidak boleh kita langsung keluar tidak tanpa izin. Itu namanya tuh etikanya sangat tidak bagus, teman-teman. Selanjutnya, etika moderator. Etika moderator ini adil. Adil ini dalam artian moderator tidak bisa berpihak kepada satu orang saja, tapi dia harus setara. Dia tidak boleh memihak gitulah. Yang kedua yaitu taat jadwal. Si moderator ini harus on time. Teman-teman harus on time dalam artian tidak boleh pemateri. Kalau saya tidak boleh, jika saya menjadi moderator, saya tidak mau jika pemateri nanti yang menunggu saya jika saya moderator. Alangkah baiknya kita datang terlebih dahulu, baru si moderatornya baru si pematerinya datang. Tuh.
Selanjutnya, etika teknisi. Di dalam etika teknisi ini ada 2 poin. Yang pertama itu memastikan bahwa peralatan teknologi bekerja dengan baik. Jika misalnya saya sebagai pemateri, terus besoknya tuh saya sedang membawakan materi di suatu tempat. Itu dari malam tuh saya sudah menyiapkan alat-alat apa yang ingin saya persiapkan besok, misalnya laptop. Saya harus sudah menyiapkan materinya, saya sudah menyiapkan cek keadaan laptop, apakah besok ini laptop tuh bisa dapat dipakai dengan berjalan dengan lancar sampai materi bisa kelar atau tidak. Yang kedua itu mengontrol peralatan sama presentasi. Mengontrol peralatan sama presentasi itu dalam artian tadi yang sudah saya jelaskan, seperti kayak di dalam pertengahan laptop tidak boleh mati atau harus dicas full baterainya agar tidak ada kendala gitu. Selanjutnya, menyiapkan bahan presentasi dengan multimedia. Nah, menyiapkan bahan presentasi dengan multimedia ini, tentukan butir-butir penting yang akan dibahas. Kedua, atur butir-butir itu agar penyajian runtut dan nutut, atau koheren dan kohesif. Yang ketiga, buat kerangka penyajian dalam bentuk bagan arul penyajian. Tuliskan dalam bangkai PowerPoint dengan ukuran huruf atau gambar yang memadai. Pilih rancangan slide yang cocok, uji, coba penayangan, dan cetak bahan yang akan disajikan. Soalnya prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi ini dibagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama yaitu mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif. Dan yang kedua yaitu memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. Dan yang terakhir yaitu be super presenter. Be super presenter ini yang pertama tuh antusias, menampilkan semangat hidup diri, berwibawa, menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu yang positif. Yang ketiga tuh positif, melihat peluang dalam setiap saat. Supel, mudah menjalani hubungan dengan peserta, humoris, berhati lapang dan tetap mengikuti irama. Luwes, menentukan banyak cara. Fasih, berkomunikasi dengan jelas, fasih dan benar. Tulus, memiliki niat dan motivasi positif. Selanjutnya interaktif, hubungan pembicara peserta hidup. Maksudnya tuh hubungan pembicara peserta hidup tuh yang di dalam forum tuh harus kita hidupkan terus gitu, tidak boleh ada jeda gitu, kayak ada satu yang bertanya terus langsung, kalau belum ada yang bertanya lagi silakan pematerinya dijawab. Jika ada pertanyaan terus ada yang menanggapi silakan, jadi forumnya tuh nggak mati, jadi harus hidup gitu loh maksudnya. Dan yang terakhir itu memotivasi, mengairahkan pendengar, membangun harapan. Jadi jika pemateri sudah selesai menyampaikan materinya, moderator silakan menyimpulkan apa yang tadi pemateri bahas, dan jika moderator mau menambah sedikit motivasi supaya menambah penyemangat juga untuk orang-orang yang menghadiri forum tersebut juga bisa. Kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih atas waktunya. Semoga video saya dapat bermanfaat dan berguna untuk banyak orang, insya Allah. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya Findri Windianti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.